وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 18 kan? Ya bang? Syahdanullah. Iya, sebulanan pembelajaran kali. Ialah syahdanullah. Makna la ilaha illallah subhanallah. Ya kan? La khaliqa, la ma'bud, la mustaqni, la wajib wal wujud. Ya subhanallah. Ayo. La nafi' ya, la dor, la mutasarrif fil wujud. Syahdan lagi. Ya syahdan. Insyaallah malam ini kita khatamkan ya khatam, dan insyaallah berikutnya kitab amal ma'rifat insyaallah ya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شهدا lagi sesudahnya telah diketahui pula bahwasanya segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu yaitu ada 4. Sudah ya dahulu kemarin ya, sifat yang wajib bagi sekalian Rasul itu ada 4 ya, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dan yang mustahil pada mereka itu pun ada 4 juga, yaitu lalawanan yang 4 yang wajib itu. Dan yang harus bagi mereka itu ada 1 perkara ya, apa semalam yang harus bagi sifat Rasul bersifat basyariyah, bersifat kemanusiaan ya. Nabi dan Rasul itu juga manusia, bisa makan, bisa minum, bisa tidur dan sebagainya daripada sifat-sifat kemanusiaan. Maka jumlahnya 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9 aqaid pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Yang pertama, percaya kepada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah penghabisan, penutup sekalian Rasul. Lagi bahwa ia lebih afdal ya, Nabi kita nih ialah yang paling afdal, yang paling utama. Maksudnya yang paling utama, yang paling afdal, kada ada yang lebih hebat ya, daripada sekalian makhluk. Nabi kita lah yang paling mulia. Yang kedua, percaya kepada sekalian malaikatnya.
Yang ketiga, percaya kepada sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Yang keempat, percaya kepada hari kiamat. Maka jumlahnya menjadi 13 aqaid. Ini masuk di dalam kalimah syahadat yang kedua. Ya. Nah 13 nih, ya, terkandung di dalam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu maknanya mengandung 13, ya, mengandung 13 makna atau 13 aqaid. Sebagaimana yang telah tersebut di bawah ini, sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiap-tiap barang yang telah dikhabarkan olehnya dengan dia, maka kita berataan sekalian itu berhak untuk membenarkan adanya. Wajib kita membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ya, hadis-hadis, ya, yang datangnya dari baginda Nabi itu wajib kita percaya. Walaupun, ya, sesuatu yang kadang mungkin kadang diterima akal, tapi kita yang namanya bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, wajib mempercayainya. Jadi kalimat Muhammadun Rasulullah itu mengandung pertama sidik, ya, bersifat sidik. Nabi kita Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, mereka itu bersifat sidik, artinya benar di dalam perkataan. Yang kedua bersifat amanah, terpercaya. Yang ketiga bersifat tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Yang keempat bersifat fatonah, cerdas, pintar, ya. Mustahil apa lawanannya fatonah, terus mana bobumulan kalah mustahil, ya. Ada pintar, kawadi culasik, ya. Nah itu sifat yang wajib 4. Kemudian mustahil pada sekalian mereka para nabi dan rasul, lalawanannya yaitu 4. Kemudian yang harus bagi nabi dan rasul itu 1, yaitu al-aqradul basyariyah, bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sekalian rasul itu semuanya mereka itu pasti bersifat hak, benar. Nabi Muhammad SAW itu wajib kita meyakini sidik itu adalah khatamun nubuwah, penutup kenabian. Ya, kada ada lagi, ya, orang yang menjadi nabi sesudah nabi kita. Kemudian benar sekalian malaikat itu semuanya benar. Artinya kita mempercayai dengan adanya malaikat. Kemudian kita mempercayai dengan segala kitab yang diturunkan dari langit kepada sekalian rasul. Kemudian kita membenarkan lagi, mempercayai lagi dengan adanya hari kiamat, yang semua itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini, maka cukuplah, memadailah, ya, mulai awal semalam, ya, mulai pengertian
apa itu ma'rifat, ya, syarat ma'rifat apa, ya, kemudian apa-apa yang wajib bagi mukallaf semalam, ya, orang yang bila sudah balik berakal, ini tugasnya sudah, ya. Kemudian sifat dalam mengenal Allah Ta'ala itu secara simpul ada 3 macam, apa? Nang wajib, nang mustahil, lawan yang harus bagi Allah dan bagi Rasul. Ya, nang wajib 20, mustahil 20, lawan Allah Ta'ala, ya, 1 harus, sudah semuanya. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari ini kitab, maka cukuplah di sini, memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Adapun yang lebih daripada ini, nang lebih, ya, keterangan-keterangannya nang lain daripada nang ada di dalam kitab ini jadi, ya, mengenal Allah Ta'ala, nang lebih atau yang lain daripada ilmu dasarnya ini. Apa hukumnya? Daripada kitab-kitab ilmu usuluddin yang panjang lebar diceritakan dan yang dalam ibarah-ibarahnya, maka tiada harus dibuat mengerja kepada sembarang orang, ya, mempelajari rahasia-rahasia ketuhanan, ya, mempelajari rahasia-rahasia Nur Muhammad. Itu di sini tiada harus, berarti kada boleh ngarinya, kada boleh mempelajarinya ke, ya, sembarang orang yang belum banyak ilmunya, ya, ilmu dasarnya. Ya, ilmu dasar di dalam mengenal Tuhan, ya, sifat 20 tadi itu artinya ilmu dasar, ya. Bilanya ilmu dasarnya belum teguh, belum kuat, ya, dipelajari, ya, kada kawas sekali aja, ya, mempelajari ilmu tauhid ini kada kawas sekali, ya, apalagi nang sekali, apalagi nang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, ya, dongol, kada mana lah, berhadapan aja, dari hati ke hati aja, 4 mata, ya, nang mulai, ya, makanya di Darussalam tingkatannya kitab tauhid mulai awaliyah, ibtidaiyah, salah 1 ini tingkatannya, ya, kitabnya, ya. Wujud apa artinya ada, ya, kayak itu kan tingkatan awal. Kayaknya pulang bilangnya sudah tingkat wustohnya, ya, kalau yang tingkat awal kifayatul awam marnya, ya, kayaknya tingkat wustoh, ya, apa Fathul Majid, ya, kayaknya tingkat ulia lain pulang akandal, ya, mulai awalnya tipis aja kitabnya, wustoh bakandal, ya. Terus tingkat kuliah kandel benar kitabnya, apa? Kitab Dasuki, ya. Nah, kitab Dasuki itu kitab Dasuki itu anehnya apa, tingkatannya selevel lawan kitab hikam bersama. Ya. Jadi bilanya sudah belajar ilmu apa, belajar kitab Dasuki itu cukup sudah, ya, cukup sanggup supaya kada betah tersesat atau menyesatkan, kada betah lagi. Asal mulai dasar tadi, tapi punya kada ada sama sekali, ya, kada ada sama sekali dilajari atau belajar nang dasar sifat 20 tadi, kada ada belajar langsung ke ilmu hakikat, langsung rahasia ketuhanan, ya. Nah itu namanya meluncat, ya, meluncat, bilangnya meluncat itu antara 2 jam, bilangnya loncatannya pas, ya, masih terdiri, tapi itu cuma loncat langsung tak kena lubang, langsung memandagum, ya, dating harap tuh bang. Iya. Jadi di sini tidak bisa, ya, mengajar atau belajar
ke sembarang orang yang belum banyak ilmunya, belum luas ilmunya. Bermula inilah nasnya dari dalilnya di sini dari kitab Az-Zawajir ya, li Syekh Ibnu Hajar ya, Az-Zawajir ya. Az-Zawajir itu bahasa kita rambu-rambu atau peringatan-peringatan ya, larangan-larangan. Zawajir namanya. Ini yang dilarang kita pelajari, ini yang boleh kita pelajari ya, itu zawajir namanya. Ujar Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Zawajir apa? Wa minha hamlul awami wa man lam yumarisil uluma ala tafakkuri fi zatillah wa sifati wa fi umurin la tablugha uquluhum wa hadza mudillatun lahum. Ada artinya? Ada artinya nyaman? Ya, pada perhatikan dulu. Artinya ya ada ya. Wa hadza mudillatun lahum li annahum yatashakkakuna bihi fi usuluddin bal rubbama takhayyalu fillahi ta'ala ma huwa muta'ali. Takhayyal, nah, ini kebanyakan yang takhayyal ya, banyak omong di mana tak duduk, di mana tak duduk, hingga memandir Nur Muhammad ya, di manakah kita khayal ngarannya ya, asik pandir Nur Muhammad saja, tapi isinya ada hampa itu harap pandir ngarannya ya, harap pandir. Buktinya harap pandir, kenapa? Garing satu umat saja bilang, woi, mah aduh ya, bilang asa sangsara bener udah ya, itu bukti bahwasanya tauhid kita kada kuat. Amun panggil iya udah. Rubbama takhayyaru fillahi ta'ala ma huwa muta'alim anhu ya, hayalan Allah Ta'ala itu maha suci ya, muta'alim artinya maha suci. Bilanya di luar ya Muhammad, bilanya di dalam Allah. Tapi bilanya Allah bilanya Allah Ta'ala tadi benar kawan Muhammad, maka ini jadi qadim ya, bisa berturun itu takhali artinya ya, sesuatu nang mustahil nang maha suci lawan Allah Ta'ala. Fayasiru bihi kafiron mubtadi'an au mubtadi'an ya, itu dah ujungnya membahayakan benar, amun kada kafir atau bid'ah. Wa huwa bihi farihun ya, kesanang benar, gembira benar ya, farah merasa pahibatnya. Bahari ya ulun hanya keluar Darussalam ya, datangan buah gila-gila ke rumah, langsung membuka ke rumah atoknya pandir solonge ya, cangkir apa aja cangkir juga ada sampai kamu lagi apa aja cangkir itu asma cangkir itu asma. Asma itu pasti mengandung dengan zat awan sifat kaca ya. Farihun gembira senangnya ya, merasa pakiannya udah merasa hibet ya, masalah ketuhanan, masalah ma'rifat, masrurun kurang lagi ya, farah awan masrur, sanang kasanangan, kegembiraan, kearayan ligolabati mukihim, itu tandanya di sini ligolabati karena bersangatan ya, ngalih nyambat bulan tam bulan itu amakoh wakil lati aklihim, dan itu menunjukkan ya
kilah sedikit kurang akli akal. Nah, apa kurang akal bisa jadi sama dengan intaha. Ya, jangan ini tahilan, itu intaha kalimat kargo baris ya, ini tahi atau ini tuhai sama juga barang itu yang kargo baris ini tuhai atau ini tahi artinya dalam kitab apa tadi Az-Zawajir Ibnu Hajar ya, melarang kepada orang awam untuk mempelajari ilmu hakikat ya, rahasia-rahasia ketuhanan. Apa artinya? Bermula daripada bilangan dosa besar, termasuk dosa besar di sini. Makanya bukan mau itu bilangnya ada kajian-kajian ya, ada indikasi menunjukkan ya, nang kada sesuai lawan ilmu orang bahari ya, artinya berbeda dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah yang dikategorikan termasuk sesat latihan sesatkan ya, wajib para moy untuk mencegah memberikan ya, pemberitahuan ya, larangan dipanggil dan disidang itu wajib. Kenapa? Karena Ibnu Hajar itu termasuk daripada dosa besar belajar dan mempelajarinya bagi yang belum luas. Kalau tadi syaratnya bagi orang yang belum ya, cukup ilmu dasarnya ya, yaitu memikul orang yang jahil dan orang yang belum bisa membaca segala ilmu atas memikirkan zat Tuhan dan sifat Tuhan dan segala ilmu usuluddin yang orang itu tiada sampai akalnya. Malajarakan bubuhan paunjunan paiwakan nang sahama-hama kada biasa belajar tauhid ya, atau malajarakan awan orang nang ya nang bina jagau nah ya dilajarakan awalnya wah cocok benar awalnya nah, ilmu betetaguhan ya, ilmu betetambahan, ilmu melihat alam gaib ya, nah ini cocok lawannya itu ya. Padahal dosanya termasuk dosa besar. Melajarkan memikulkan itu maksudnya melajarkan memikul itu ya melajarkan kepada orang jahil, orang yang belum biasa membaca ilmu, maksud belum biasa membaca itu ya belum biasa belajar, itu pahamannya, daripada segala ilmu atas memikirkan zat Tuhan kayak jua zat Tuhan ya itu mahayabang benar dah ya, kayak jua zat Tuhan ya, dan sifatnya kayak jua sifat Tuhan ya, dan segala ilmu usuluddin yang orang itu tiada sampai akalnya ya. Bilanya orang yang akalnya kada sampai menerima iya deh ya, bilanya dipikirakannya cagaran bajaran berarti sudah ini cagaran gerunung saurangan buat menerima akan mafhum pahamannya, maka ini hal menjadi menyesatkan kepada mereka itu, karena mereka itu boleh menjadi dapat syak ya, melajarkan orang mereka itu akan menjadikan menimbulkan syak keraguan-raguan, istilahnya orang nantinya belum kuat ya, belum kuat etikanya dilajarkan macam-macam makinnya ya, ini sudah istilahnya kayak kalayangan pagar kasih ke kamari angin membawa kita pulang mana malah jerakan nah macam-macam
ya menjadi gundah guyang, ya imannya kada makin berkuat, malah makin berjauh lawan Tuhan. Di dalam dapat syak di dalam ilmu usul fiqh, malah boleh menjadikan mereka itu mendapat sangka yang macam-macam, ya sangka apa tuh ya, sangka yang macam-macam di dalam zat Allah Taala. Oh, dalam diriku juga, rohku juga, zat Tuhan. Jadinya akhirnya seorang yang menjadi Tuhan. Sedangkan kita mengenal Allah Ta'ala, tujuannya adalah untuk mengenal Allah yang sebenarnya, mengenal diri kita yang sebenarnya yang kayak apa, ya, bukan akhirnya menjadi kita yang jadi Tuhan. Ada, ya. Atau sifatnya, ya, yang boleh jadi dengan kita melajarakan atau belajar, ya, orang awam tadi itu menjadikan sangka-sangka yang macam-macam daripada zat dan atau sifat Allah Ta'ala, yang bahwasanya zat dan sifat Allah Ta'ala itu mustahil kepada Allah Ta'ala. Mustahil zat Allah, sifat Allah kawa ditaswirakan, kawa dibayang-bayangkan kayak ini, ya. Pokoknya intinya sifat Tuhan, zat Tuhan, af'al Tuhan itu tidak bisa ditaswir, tidak bisa dibayangkan kayak ini karena kawan, ya. Karena yang kawan mengenal Tuhan, araftu Rabbi bi Rabbi, ya, nang kawan mengenal sidin juga, barataan ada nang kawa mengetahui kayak bazat kayak apa sifat Allah Ta'ala kecuali sidin juga. Jadi bilanya masih kawa dibayangkan lain ngernya, ya, lain yang sebenarnya ngernya, karena masih kawa dibayangkan. Bilanya masih kawa dibayangkan, itu artinya adalah sifat zat yang kudus, sifat zat yang baharu, ya. Kita akan biasa bersamuan alam rumah irama, ya, cuma sekadar melihat di TV, ya, bentuknya kayak ini, muhanya kayak ini, suaranya kayak ini, ya. Nah itu kawat ditaswirkan, dengarnya kawat dibayangkan karena pernah melihat, ya, walaupun lewat di TV. Nah, amun Allah Ta'ala zatnya sifatnya kada kawat dibayangkan. Nah itulah bahayanya kita dalam melajarakan rahasia Tuhan kepada orang awam, itu lebih banyak bahayanya, mudaratnya ketimbang manfaatnya. Itihija, ya, lihatija. Orang-orang yang mengaji ilmu ma'rifat yang tinggi tadi, yang masalah rahasia ketuhanan tadi, masalah Nur Muhammad tadi, lihatija penghidupannya kada ada yang sangunohnya. Maksudnya kada ada yang sangunohnya, nang lagi sebelumnya belajar, ya, masalah ketuhanan, masalah ma'rifat, masalah hakikat tadi, damai hidupnya, ya, damai, istilah damai, kada ada, ya, yang namanya beban, ya, kada ada yang namanya menjauh lawan Tuhan, parah lawan Tuhan, sembahyang kalima waktunya digawi, ya, puasa digawi, ya, bila bulan puasa, ya, puasa juga, imbahnya mengaji ilmu ma'rifat, nah, ampik sembahyang, ya, dianggapnya kada sampai lagi, bilanya masih sembahyang, bilanya masih menyembah, kada sampai lagi, puasa tipus siang, ya, dianggapnya, ya, masih tikak lagi, bila masih, ya, masih puasa, masih menyembah, jauh kehidupan hari-harinya Pak, ya, nangaran laki bini, ya, dalam rumah tangga
bilang ngerancak ya bertengkarnya daripada damainya. Inya mengakibatkan rumah tangga hancur, gawian kada sampuraka lagi. Bahasa gede adalah sampuraka, kada sampuraka. Apalagi yang bahwasanya zat dan sifat Tuhan tadi yang kawa disangka-sangka, yang kawa dirupa-rupakan, itu mustahil kepada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu boleh menjadikan ia kafir atau menjadi ahli bid'ah pada hal ia keliru, suka hatinya dengan sangkanya itu. Ya, farah tadi, surur tadi, bahagia, ya, merasa hebat udah, ya, merasa iya udah, ya, ini nang isinya kan, ya, ini intinya daripada ilmu ma'rifat ini. Padahal tak kacak nang palsu, ya, tak kacak nang ada bujur. Maka lihat aja, ya, kada mau kalah. Ya, bilanya di debat dah, bilanya di apa dilawani panggilnya, ini kalau mau kalah pasti manang dihnya garas. Nah itu tandanya dah, ya, tak salah mengkaji. Ini merasa farah, masrur, gembira, kehimungan dengan ilmu yang ia dapat. Dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul, oh ya, merasa hebat dan merasa yang paling jujur, maka bahwasanya sangka-sangkanya itu ia dapat dari kejahilannya semata-mata. Hamakoh digolabati humkihim ya. Wakilati aklihi, dan semata-mata dari tiada sempurna akalnya jua adanya. Ya. Jadi di akhir dari kitab ini tadi, ya, Syekh Usman Al-Batawi memberi peringatan lawan kita, jangan sampai ikut-ikutan mengkaji ilmu hakikat nang kelas tinggi, ya, masalah rahasia-rahasia ketuhanan, masalah Nur Muhammad, ya, kecuali sebelum tambah hurufin ulum, ya, malawat dahulu, ya, kuat-kuat dahulu pun pondasinya. Bila sudah kuat pondasinya, hanya awak kita umpatan. Tapi bila yang kada biasa belajar ilmu sifat 20, umpat belajar, ya, lawan yang melajarkan rahasia ketuhanan tadi, maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Alhamdulillah, ya, tamat sudah kita belajar sifat 20. Ya, alhamdulillah 2 tahunan lah, ya kan? Nah, 2 tahun hanya tamat sifat 20. Kalau sanatnya, ya, kalau belajarnya ulbari, ya, kawan apa kudu sekumpul. Kemudian untuk sanatnya ulun mengambil, ya, nah ini, ya, mengambil dari Abuya, ya, dari Abuya, guru Syukri Unus. Ya. Mudah-mudahan sedih panjang umur, sehat badan. Ya. Sidin lagi Abuya guru Syukri, kawan guru Muas lagi nang paling Tuhan lagi di Martapura Tuhan. Ini sanatnya lah, sanat daripada sifat 20 dan semua kitab-kitab yang dikarang oleh Sayyid Usman bin Abdullah Al-Batawi atau Sayyid Usman Al-Batawi. Al-Isnad ila al-Mufti Sayyid Usman bin Abdullah Al-Batawi qala al-Abdul Tahim Al-Haj Muhammad Syukri bin Unus Al-Bajari urwi ujar guru
Syukri Unus Yasidin Urwi Akuri Weka Jami'a Mu'allafatil Mufti As-Sayyid Usman bin Abdillah Al-Batawi an Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani. Ya, jadi Abuya mengambil sanad semua karangan Sayyid Usman Batawi dari Musnid Dunia. Ya, gelas ini Syekh Yasin itu disebut dengan Musnid Dunia, ahli sanad sedunia. Pokoknya sanad apa aja ya, baik sanad kitab-kitab, sanad ya, musalsal semua ya, kebanyakannya ya pasti riwayatnya dari jalan Syekh Yasin Al-Qadani. Karena itulah digelar dengan Al-Musnidud Dunia, ahli sanad sedunia. Alhamdulillah Abuya ya, sempat mengambil sanad dengan langsung dengan Syekh Yasin Al-Qadani Al-Makki. Beliau Syekh Yasin mengambil dari Alim Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitani ya, mengambil dari Habib Ali Kuitang ya. Kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Kuitang sini mengambil dari Amil Mufti As-Sayyid Usman bin Abdullah bin Abdul bin Yahya Al-Batawi. Nah langsung ya Habib Ali mengambil langsung dengan Sayyid Usman Al-Batawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Insyaallah berikutnya karena sudah sifat 20 ya, insyaallah dilanjutkan dengan kitab Amal Ma'rifat adalah Amal Ma'rifat. Amal Ma'rifat ini karangan Datu Safar ya. Amal Ma'rifat ini ya kitabnya itu sebagai lanjutan daripada sifat 20. Kalau sifat 20 tadi mengenal Tuhan, kemudian bagaimana amal kita sehari-hari sesudah mengenal Tuhan kaini bersifat wujud ya, kudrat dan ilmu, lalu cara mengamaliakan daripada makrifat kita tadi kayak apa? Nah, maka ada kitabnya namanya Amal Makrifat sesuai lawan namanya ya, cara mengamalkan makrifat. Isinya insyaallah itu standar aja ya. Amal makrifat ini standar. Maksud standar itu tergantung kepada ya, si pembaca atau membaca akan bilanya ya dijelaskan secara standar untuk orang awam ya, maka akan menjadi awam jadinya ya, tingkatan yang sedang. Tapi bilanya pembawaannya dibukakan atau pahamannya kepada yang lebih tinggi ya, nah ya maka jadi tinggi ya. Jadi tergantung kepada ya, yang menjabarkan ya. Mudah-mudahan ya panjang umur kita semua, mudah-mudahan apa-apa yang kita hadirkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidaklah dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan ihsan, dan tidaklah kita dimatikan kecuali dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi wa ala ma nawa bihi syekhuna Syekh Quzul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا وأحوال أهل بيتنا وأحوال أهل قريتنا
بلدتنا وأحوال أهل بلدتنا إندونيسيا إلى أحسن الحال إلى أحسن الحال إلى أحسن الحال يا الله يا كبير يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Selesai kan?